Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi perintang ganglion dari kelompok 6, program studi D3 Farmasi Politeknik Bina Husada Kendari tahun 2002. Baik, selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Septiana Cahyani, yang kedua Sindia Jessica Amelia, ketiga Yani, keempat Puput, dan kelima Waode Amerli Hairunisa. Nah, selanjutnya, apa sih itu sistem saraf otonom? Nah, obat-obat otonom yaitu obat-obat yang bekerja pada berbagai jaringan susunan saraf otonom, mulai dari sel saraf sampai ke efektor. Banyak obat-obat yang mempengaruhi organ otonom, tetapi obat otonom mempengaruhinya secara spesifik dan bekerja pada dosis yang kecil. Nah, selanjutnya di sini ada gambar saraf otonom yang terdiri dari saraf paraganglion, ganglion, dan saraf pasca-ganglion yang mempersarafi sel efektor. Lingkaran saraf refleks saraf otonom terdiri dari serat eferen yang tersentripetal disalurkan melalui vagus, pelvikus, dan splanchus, dan saraf-saraf otonom lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara serabut eferen sistem saraf otonom dengan serabut eferen sistem saraf somatik, sehingga tidak dikenal obat-obat yang secara spesifik dapat mempengaruhi serabut eferen otonom. Baik, selanjutnya, apa sih itu obat ganglion? Nah, mari kita simak. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf di luar atau di dalam sistem saraf sentral. Nah, perintang ganglion adalah menghambat pengantaran rangsangan pada sinapsis, ganglion simpatis, dan parasimpatis. Hambatan spesifik hanya pada satu jenis ganglion, misalnya ganglion simpatus dan parasimpatis saja. Nah, untuk selanjutnya, obat ganglion itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu zat yang menstimulasi kolineseptor di ganglion otonom dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan yang terdiri dari nikotin dan lobelin. Dan efek perangsangnya terjadi cepat, diblok oleh heksametonium dan mirip potensial awal. Nah, yang keduanya yaitu muskarin, nikotin, dan sebagai antikolinesterase. Nah, untuk selanjutnya yaitu efek perangsangnya dapat ditribolambat, diblok oleh atropin, dan mirip EPSP, yang mana lambat zat penghambat ganglion juga ada dua golongan. Yang pertama yaitu golongan pertama, yang mana merangsang lalu menghambat adalah nikotin dari narkotika dan tabako. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, langsung menghambat adalah heksametonium dan trimetofan. Baik, selanjutnya ada pun contoh-contoh obat ganglion. Oke, yang pertama yaitu nikotin. Obat yang merangsang ganglion yang pertama itu nikotin, yang mana nikotin ini penting bukan karena kegunaannya dalam terapi, tetapi karena terdapat dalam tembakau, yang mana bersifat toksik dan menimbulkan ketergantungan psikis. Nah, ini disebabkan kerja nikotin yang sangat luas terhadap ganglion simpatis maupun parasimpatis dan efek bifasitnya terhadap ganglion takikardi. Oke, selanjutnya, misalnya yang dapat terjadi karena perangsangan ganglion simpatis atau penghambatan ganglion parasimpatis. Hal yang sebaliknya mendasari terjadinya brakikardi. Selain itu, nikotin dapat merangsang medula adrenal dengan akibat pengelepasan katekolamin yang menimbulkan takikardi dan kenaikan tekanan darah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk dalam bagian siklus adiksi nikotin. Nah, di sini ada beberapa tahap ya. Untuk mekanismenya sendiri, nikotin bekerja dengan memancing eksitasi reseptor asetilkolin. Nah, yang mengakibatkan pelepasan neurotransmitter dan penghilangan kepekaan. Pada dosis rendah, nikotin menyebabkan stimulasi ganglion. Nah,
pada dosis tinggi, nikotin menyebabkan penghambatan ganglionik. Baik, untuk selanjutnya, farmakokinetik dari nikotin, absorpsi di lambung sedikit karena sifat nikotin sebagai basa kuat. Nah, untuk absorpsi intersinal cukup untuk menyebabkan keracunan peroral. Adapun indikasinya, nikotin mempunyai sifat merangsang dan sekaligus relaksasi. Secara fisiologis, nikotin meningkatkan kewaspadaan, mengurangi iritasi, dan membuat rileks tonal otot rangka. Nah, adapun efek samping dari nikotin, toleransi, ketergantungan, ketagihan, baik secara fisik maupun fisiologis, membuat muntah, mual, dan keracunan nikotin secara akut. Nah, untuk dosis nikotin sendiri, dosis nikotin biasa digunakan untuk orang dewasa dari 40 sampai 60 mg. Baik, untuk selanjutnya, adapun obat yang merangsang ganglion kedua adalah hexametonium. Untuk farmakokinetiknya sendiri, absorpsi oral dari golongan ini tidak terserap dan tidak terduga karena senyawa-senyawa tersebut adalah amonium kuartener dan sulfanium bermuatan sehingga sukar melewati membran sel. Dan karena hambatan pengosangan lambung dan parestalisis usus, oleh karena itu golongan ini sukar sekali ditetapkan. Pengecualian untuk mekamilamin yang diserap dengan lebih karena mekamilamin bukan amonium kuartener. Walaupun absorpsi mekamilamin lebih baik, tetap ada bahaya penurunan aktivitas usus dengan akibat paralisis usus. Nah, untuk selanjutnya, mekanisme kerja dari obat ini berbeda dengan penghambatan oleh nikotin dan metakolonik. Efek penghambatan obat hexametonium tidak didahului oleh perangsangan, tetapi hambatan ini terjadi secara kompetitif dengan menduduki reseptor asetilkolin. Pengelepasan asetilkolin dari ujung serat parasimpatis tidak diganggu. Adapun indikasinya sendiri yaitu untuk memblok reseptor nikotin di ganglion. Untuk efek sampingnya sendiri, midriasis, mulut kering, hipotensi, dan konstipasi. Untuk kontraindikasinya sendiri, digunakan secara hati-hati pada pasien alergi. Jangan digunakan pada penderita insufisiensi koroner dan ginjal. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.